Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Coba ingat kembali, dalam 5 tahun terakhir, berapa kali Anda mengganti HP Anda dengan HP yang baru? Mengapa Anda melakukannya? Adakah pertimbangan ekonomis di dalamnya? Biasanya tidak. Banyak di antara kita lebih mementingkan untuk selalu tampil gaya dengan HP terbaru. Suatu perusahaan seringkali dihadapkan pada situasi di mana manajemen harus memutuskan apakah akan mengganti mesin atau peralatan yang lama dengan mesin atau peralatan yang baru. Tentu saja, aspek ekonomis menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan secara dominan di dalam pengambilan keputusan ini. Kita akan mempelajarinya dalam materi analisis penggantian ini yang akan saya bagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama ini, pembahasan akan meliputi pengantar, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis penggantian, dan bagaimana menentukan masa manfaat ekonomis dari aset yang baru. Analisis penggantian menjawab pertanyaan apakah aset yang ada seharusnya tidak digunakan lagi, terus dipakai, atau harus diganti dengan aset yang baru. Dalam situasi penggantian, studi ekonomi teknik dilakukan dengan menggunakan metode dasar yang sama seperti studi sebelumnya yang melibatkan 2 atau lebih alternatif. Keputusan yang diambil biasanya berupa apakah mengganti aset yang ada atau lama yang biasanya disebut defender dengan aset yang baru yang biasanya disebut challenger. Challenger sendiri bisa lebih dari satu alternatif. Atau apakah aset yang ada sebaiknya dalam tanda kutip dipensiunkan tanpa penggantian atau yang sering disebut dengan istilah abandonment. Atau apakah aset yang lama dipertahankan sebagai backup atau cadangan? Atau apakah aset yang lama dapat ditambah kapasitasnya atau kapabilitasnya sehingga mendekati atau menyamai aset yang baru? Beberapa alasan yang mendasari diperlukannya analisis penggantian adalah yang pertama, adanya kemunduran fisik atau deterioration yang ditandai dengan karakteristik fungsional dari mesin atau peralatan menjadi tidak memuaskan, sehingga reliabilitas atau keterandalan atau ketersediaan dan berfungsinya peralatan ini dengan benar pada saat dibutuhkan menjadi menurun. Akibatnya, produktivitas, yaitu kemampuan untuk berfungsi pada suatu tingkat kualitas dan kuantitas yang diharapkan, menjadi menurun. Hal ini menyebabkan biaya operasi menjadi meningkat, scrap dan pekerjaan ulang menjadi lebih tinggi, lost sale seringkali terjadi, dan pemeliharaan mesin dan peralatan membutuhkan biaya yang tinggi. Alasan lainnya adalah perubahan kebutuhan. Muncul kebutuhan baru akan akurasi, kecepatan, atau spesifikasi lainnya yang tidak dapat dipenuhi oleh peralatan atau sistem yang ada. Sehingga perusahaan harus memilih antara mengganti atau mengupgrade peralatan atau mesin yang lama. Alasan berikutnya adalah keusangan atau kekunoan yang seringkali disebabkan oleh kompetisi internasional dan perubahan teknologi yang sangat cepat, sehingga membuat sistem yang ada menjadi kurang kompetitif jika dibandingkan dengan peralatan atau mesin baru yang ada di pasar. Sementara alasan lainnya adalah terkait dengan pembiayaan atau financing, yaitu adanya perubahan peluang ekonomis dan pertimbangan pajak penghasilan. Pada bagian pertama ini, pembahasan akan meliputi pengantar,
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis penggantian, dan bagaimana menentukan masa manfaat ekonomis dari aset yang baru. Faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan pada saat kita melakukan analisis penggantian. Yang pertama adalah pengenalan dan penerimaan atas kesalahan masa lalu. Setiap kesalahan estimasi yang dibuat pada studi sebelumnya tentang defender tidak relevan lagi, kecuali ada implikasi pajak penghasilannya. Sebagai contoh, book value yang lebih besar atau lebih kecil daripada market value. Selisih tersebut merupakan kesalahan estimasi yang harus diterima, meskipun selisih tersebut juga memberikan implikasi pada perhitungan pajak penghasilan. Faktor kedua, sunk cost. Sebagai contoh, market value yang lebih rendah daripada book value, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Akan tetapi, kerugian ini tidak dapat dikompensasi saat ini. Nanti kita akan mempelajari satu istilah yang disebut unamortized value. Untuk kita bandingkan kembali dengan apa yang kita sebut sebagai sunk cost. Faktor ketiga, nilai aset yang lama dan sudut pandang orang luar atau outsider viewpoint. Faktor ini adalah faktor yang sangat penting di dalam melakukan analisis penggantian. Pada saat kita menggunakan sudut pandang sebagai orang luar, maka total investasi untuk defender adalah sebesar opportunity cost dari tidak menjual aset yang lama sebesar market value-nya saat ini, ditambah dengan biaya untuk mengupgrade-nya supaya kompetitif dengan challenger terbaik yang ada. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa kita harus berinvestasi lagi untuk defender yang sebetulnya adalah milik kita? Kembali lagi, karena sudut pandang yang kita pakai adalah sudut pandang sebagai orang luar, artinya kita menganggap saat ini kita bukan pemilik dari defender tersebut. Sehingga kalau kita ingin mempertahankan defender, maka kita harus dalam tanda kutip berinvestasi kembali sebesar opportunity cost dari tidak menjual aset tersebut sebesar market value-nya saat ini. Masih ditambah dengan biaya-biaya untuk mengupgrade-nya supaya kompetitif dengan challenger terbaik yang ada. Faktor keempat adalah menentukan masa manfaat ekonomis dari challenger atau menentukan umur ekonomis dari aset yang baru. Kelima, sisa masa manfaat ekonomis dari defender atau sisa umur ekonomis dari aset yang kita miliki saat ini. Dan yang keenam adalah pertimbangan pajak penghasilan. Kita lihat contoh pertama. Harga beli sebuah mobil baru yang sedang dipertimbangkan untuk digunakan dalam bisnis Anda senilai 210 juta rupiah. Mobil perusahaan Anda saat ini dapat dijual di open market senilai 100 juta rupiah, di mana mobil ini dibeli tunai 3 tahun lalu dan book value-nya saat ini sebesar 120 juta rupiah. Untuk membuat mobil ini tetap dapat digunakan setara dengan kemampuan mobil baru yang sedang dipertimbangkan, perusahaan Anda harus melakukan sejumlah perbaikan dengan estimasi biaya sebesar 15 juta rupiah.
Berdasarkan informasi tersebut, Anda diminta untuk menentukan total investasi modal bagi defender dengan menggunakan sudut pandang orang luar. Dan yang kedua, menentukan unamortized value dari defender. Mari kita lihat kembali contoh ini. Di sini kita melihat ada dua alternatif yang sedang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah mobil baru atau dalam hal ini adalah Challenger. Dan yang kedua adalah mobil yang Anda miliki saat ini, yang kita sebut sebagai Defender. Perhatikan data-data dari Challenger maupun Defender. Yang pertama, 210 juta adalah harga dari Challenger atau dari mobil yang baru. Kemudian 100 juta rupiah adalah market value dari Defender saat ini. 120 juta adalah book value dari Defender saat ini. Kemudian 15 juta rupiah adalah biaya yang digunakan untuk mengupgrade Defender sehingga setara dengan kemampuan mobil baru yang sedang dipertimbangkan. Mari kita jawab pertanyaan pertama. Berapa total investasi modal bagi Defender? Ingat, pada saat kita membahas faktor yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan analisis penggantian, faktor ketiga mengatakan bahwa kita harus menggunakan sudut pandang sebagai orang luar. Artinya, kita menganggap seolah-olah Defender bukanlah milik kita. Dan untuk mempertahankan Defender, kita harus berinvestasi sebesar opportunity cost dari Defender tersebut, yaitu sebesar nilai market value-nya saat ini. Maka, kalau Anda ingin tetap mempertahankan mobil Anda yang lama, maka besarnya total investasi modal bagi Defender adalah sebesar 100 juta rupiah, yaitu market value dari mobil tersebut saat ini. Dan jangan lupa ada tambahan 15 juta rupiah, yaitu biaya untuk mengupgrade Defender agar memiliki kemampuan yang setara dengan mobil yang baru. Pertanyaan kedua, yaitu berapa unamortized value dari Defender? Ini ada kaitannya dengan faktor kedua yang harus kita pertimbangkan dalam analisis penggantian, yaitu sunk cost. Unamortized value dari Defender adalah rugi buku atau book loss jika ada yang terkait dengan penjualan Defender. Kita ingat tadi bahwa Defender kita memiliki market value 100 juta rupiah. Sementara book value-nya masih senilai 120 juta rupiah. Maka dalam hal ini perusahaan mengalami rugi buku atau book loss. Meskipun merupakan kerugian, tetapi kerugian ini tidak dapat dikompensasi lagi saat ini. Karena itu, nilai ini menyatakan sunk cost, sehingga tidak memiliki relevansi terhadap keputusan penggantian. Sekarang kita lihat contoh kedua. Manajer suatu pabrik pembuatan karpet sedang melakukan studi penggantian atas sebuah pompa kritikal pada salah satu prosesnya dengan periode studi 9 tahun dan MARR sebelum pajak 10%.
Pompa lama, sebut saja pompa A, termasuk motor penggerak dengan kontrol terintegrasi, harganya Rp170 juta 5 tahun yang lalu. Perkiraan market value pompa tersebut jika dijual sekarang senilai Rp7,5 juta. Sejumlah masalah reliabilitas dialami pompa ini, termasuk penggantian tahunan impeller dan bearing senilai Rp17,5 juta. Biaya operasi dan pemeliharaan tahunan rata-rata sebesar Rp32,5 juta. Pompa ini akan memberikan layanan untuk 9 tahun berikutnya jika praktek pemeliharaan dan perbaikan saat ini dilanjutkan. Diperkirakan jika pemakaian pompa ini berlanjut, market value akhir setelah 9 tahun lagi sebesar Rp2 juta. Perhatikan bahwa bagian ini menunjukkan data untuk Defender kita. Selanjutnya, sebagai alternatifnya, menjual pompa lama segera dan membeli pompa pengganti, yaitu pompa B, senilai Rp160 juta. Jadi Rp160 juta adalah harga pompa yang baru, yaitu pompa B. Estimasi market value pada akhir periode studi 9 tahun sebesar 20% dari investasi modal awal atau senilai Rp32 juta. Biaya operasi dan pemeliharaan tahunan diperkirakan sebesar Rp30 juta. Pajak dan asuransi besarnya 2% dari investasi modal awal. Pajak dan asuransi tahunan ini harus ditanggung baik oleh pompa A maupun pompa B. Berdasarkan data tadi, apakah pompa A sebaiknya dipertahankan dan pompa B tidak dibeli? Atau sebaliknya, pompa B dibeli sekarang dan pompa A dijual? Gunakan analisis sebelum pajak atau before tax dan gunakan sudut pandang orang luar dalam evaluasi yang Anda lakukan. Berikut adalah cash flow dari kedua alternatif tersebut. Yang pertama, pompa A. Kita lihat saat ini atau pada akhir tahun ke-0, market value dari pompa A adalah sebesar Rp7,5 juta. Mengapa ini kita masukkan sebagai investasi awal? Karena kita menggunakan sudut pandang sebagai orang luar. Karena itu, biaya investasi dari Defender adalah sebesar market value-nya saat ini, yang kita sebut sebagai opportunity cost-nya, yaitu Rp7,5 juta. Kemudian, setiap tahunnya selama 9 tahun periode studi, ada biaya tahunan yang harus dikeluarkan. Antara lain, tadi ada penggantian impeller dan bearing senilai Rp17,5 juta, kemudian biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp32,5 juta, dan pajak asuransi sebesar 2% dari investasi awalnya, yaitu 2% dikali 170 juta, di mana 170 juta adalah harga beli dari Defender 5 tahun yang lalu. Sehingga totalnya adalah Rp53,4 juta per tahun yang harus dikeluarkan mulai akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-9. Pada akhir tahun ke-9 ada market value sebesar Rp2 juta dari pompa A. Selanjutnya untuk pompa B. Harga beli dari pompa B yang merupakan Challenger
adalah sebesar 160 juta rupiah. Kemudian mulai akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-9 ada biaya tahunan yang harus dikeluarkan sebesar 33,2 juta rupiah. Dari mana biaya operasional dan pemeliharaan 30 juta rupiah per tahun, ditambah dengan pajak dan asuransi tahunan 2% dari investasi awalnya, yaitu 160 juta. Sehingga besar biaya pajak dan asuransi tahunan adalah 3,2 juta rupiah. Sehingga total biaya tahunan sebesar 33,2 juta rupiah. Pada akhir tahun ke-9, market value dari pompa B adalah 20% dari investasi awalnya. Jadi 32 juta rupiah berasal dari 20% dikalikan 160 juta rupiah. Berikut adalah perhitungannya. Di sini kita akan membandingkan pompa A atau Defender dengan pompa B, yaitu Challenger, menggunakan metode yang selama ini sudah sering kita gunakan, yaitu metode annual worth. Di sini kita akan menghitung biaya tahunan yang ekivalen dari masing-masing alternatif pada tingkat suku bunga sebesar 10%. Kita lihat pompa A. Pompa A, pengeluaran tahunan atau biaya tahunannya sebesar 53,4 juta rupiah. Sementara capital recovery cost-nya diperoleh dari 7,5 juta rupiah dikalikan A per P 10%,9 dikurangi 2 juta rupiah kali A per F 10%,9, yaitu 1,15 juta rupiah. Sehingga kalau kita jumlahkan total biaya tahunan untuk pompa A adalah sebesar 54,55 juta rupiah. Sementara untuk pompa B, biaya tahunan sebesar 33,2 juta rupiah ditambah dengan capital recovery cost-nya yang dihitung dari 160 juta dikalikan A per P 10%, 9 tahun dikurangi 32 juta rupiah kali A per F 10%, 9 tahun, yaitu sebesar 25.420.000 rupiah. Sehingga jika kita jumlahkan total biaya tahunan yang ekivalen untuk pompa B adalah sebesar 58,62 juta rupiah. Kalau kita bandingkan, maka total biaya tahunan yang ekivalen untuk pompa A lebih kecil daripada total biaya tahunan yang ekivalen untuk pompa B. Sehingga pilihan kita jika didasarkan pada aspek ekonomis tentunya adalah mempertahankan pompa A. Sekurang-kurangnya 1 tahun lagi. Anda bisa menggunakan juga metode analisis lainnya seperti present worth atau future worth atau bahkan menggunakan IRR atau ERR untuk membandingkan. Pada bagian pertama ini, pembahasan akan meliputi pengantar, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis penggantian, dan bagaimana menentukan masa manfaat ekonomis dari aset yang baru. Kita akan mempelajari bagaimana menentukan masa manfaat ekonomis atau umur ekonomis dari Challenger. Selama ini, kita selalu memperoleh informasi mengenai umur ekonomis dari alternatif-alternatif yang akan kita bandingkan. Tetapi sekarang, kita akan mempelajari bagaimana kita dapat menentukan masa manfaat ekonomis
atau umur ekonomis dari suatu aset. Dalam hal ini adalah aset yang baru atau challenger. Sebetulnya di sini kita akan mencari 3 parameter. Yang pertama yaitu masa manfaat ekonomis atau economic life dari aset. Kemudian yang kedua, kita akan mencari berapa total biaya ekivalen yang minimum dari suatu aset atau EUAC minimum. Dan yang ketiga, biaya total dari tahun ke tahun atau yang kita sebut sebagai marginal cost dari challenger terbaik dan defender. Mengapa 3 parameter ini perlu kita ketahui? Supaya baik challenger dan defender dapat dibandingkan dengan menggunakan evaluasi yang berdasarkan masa manfaat ekonomisnya dan biaya yang paling menguntungkan bagi mereka masing-masing. Masa manfaat ekonomis dari suatu aset adalah lama waktu dalam tahun yang menghasilkan total biaya tahunan ekivalen yang minimum dari kepemilikan dan pengoperasian aset tersebut. Masa manfaat ekonomis ini disebut juga minimum cost life atau optimum replacement interval. Kita akan mulai dengan bagaimana menghitung total biaya tahunan ekivalen dari suatu aset. Kita perhatikan cash flow umum dari suatu aset berikut ini. Pada akhir tahun ke-0 ada biaya investasi awal sebesar P. Kemudian kalau kita perhatikan pada akhir tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, sampai akhir tahun K ada biaya tahunan yang dikeluarkan. Dan biasanya besarnya biaya tahunan yang dikeluarkan cenderung akan semakin meningkat dengan bertambahnya umur dari suatu aset. Jadi biasanya E2 lebih besar dari E1, E3 lebih besar dari E2, dan seterusnya. Kemudian pada akhir tahun ke-K ada market value sebesar MVK, yaitu perkiraan harga jual jika aset ini dijual kembali pada akhir tahun ke-K. Bagaimana caranya kita menentukan total biaya tahunan yang ekivalen dari aset dengan cash flow seperti ini? Anda tentunya sudah terbiasa untuk menghitung total biaya tahunan yang ekivalen. Total biaya tahunan ekivalen tahunan bisa dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, biaya awal kita jadikan nilai annual dengan cara P kita kalikan dengan A per P I persen K. Kemudian market value pada akhir tahun ke-K kita jadikan juga tahunan. Karena market value pada akhir tahun ke-K mengurangi biaya, maka di sini kita gunakan tanda negatif, yaitu negatif MVK kita kalikan A per F I persen, K. Dan selanjutnya, untuk biaya tahunan, yang tadi saya katakan semakin membesar nilainya dari tahun ke tahun, atau dengan kata lain, E1, E2, E3, dan seterusnya sampai EK nilainya berbeda-beda, karena akan kita jadikan menjadi biaya tahunan yang ekivalen, maka semua biaya-biaya tahunan ini kita bawa ke titik present. Kemudian dari titik present barulah kita jadikan biaya tahunan yang ekivalen.
Sehingga formulasinya adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai K untuk EJ, kita kalikan dengan P per F I persen, J. Artinya semua biaya tahunan dari E1 sampai EK kita jadikan ke nilai present. Kemudian setelah ada di nilai present, barulah kita bawa menjadi biaya tahunan yang ekivalen dengan mengalikannya dengan A per P I persen, K. Total biaya tahunan ekivalen yang diperoleh adalah penjumlahan dari ketiga faktor tersebut. Inilah formula untuk menghitung total biaya tahunan yang ekivalen dari suatu aset kalau aset tersebut dipertahankan selama K tahun. Artinya di sini kita diminta untuk menghitung berapa total biaya tahunan ekivalen kalau aset itu kita pertahankan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai K tahun. Dari hasil perhitungan yang kita lakukan, kita mencari masa manfaat ekonomisnya, di mana masa manfaat ekonomis ditentukan dari nilai K, di mana EUACK minimum. Jika sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung total biaya tahunan yang ekivalen dari suatu aset dan menentukan masa manfaat ekonomisnya, maka sekarang kita akan belajar bagaimana kita menghitung total biaya marginal atau marginal cost untuk setiap tahun K atau TCK dari aset tersebut. Marginal cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mempertahankan suatu aset 1 tahun lebih lama dari tahun sebelumnya. Kalau kita memperhatikan pada slide ini, perhitungan marginal cost cukup kompleks. Tetapi saya akan mengajarkan satu pendekatan yang lebih mudah dipahami untuk menghitung besarnya marginal cost untuk setiap tahun K ini. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Suatu aset memiliki cash flow seperti ini. Pada akhir tahun ke-0 atau saat ini, aset tersebut dibeli seharga $30.000. Setelah 1 tahun, jika aset itu dijual, diperkirakan market value-nya sebesar $22.500. Biaya-biaya untuk operasi dan pemeliharaan dari aset tersebut selama 1 tahun pertama sebesar $3.000. Pertanyaannya, berapa marginal cost dari aset ini untuk tahun pertama? Artinya, berapa biaya yang kita keluarkan untuk mempertahankan aset ini selama 1 tahun? Yang pertama, kita melihat kita akan kehilangan nilai dari aset ini sebesar 30.000 dikurangi 22.500. Kenapa demikian? Karena pada saat kita beli aset itu seharga 30.000, sementara setahun kemudian ketika dijual perkiraan market value-nya menjadi 22.500. Sehingga ada kehilangan value atau kehilangan nilai sebesar 7.500. Kedua, karena kita mempertahankan atau kita membeli aset ini
maka kita mengeluarkan $30.000. Dengan kita mengeluarkan $30.000 ini, maka kita kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari 30.000 ini seandainya dia diinvestasikan di tempat lain. Misalnya saja jika diinvestasikan di bank, maka kita akan memperoleh bunga. Artinya dengan membeli aset ini, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga tersebut, yaitu sebesar I dikalikan 30.000. Inilah yang kita sebut sebagai opportunity cost. Biaya ketiga yang muncul adalah $3.000, yaitu biaya yang kita keluarkan dalam tahun pertama kalau kita menggunakan aset ini selama 1 tahun. Sehingga 3 komponen biaya tersebut yang menentukan besarnya total marginal cost untuk tahun ke K adalah yang pertama tadi adalah kehilangan nilai dari aset tersebut yang dihitung dari market value tahun sebelumnya dikurangi dengan market value pada akhir tahun ke K. Komponen kedua yaitu opportunity cost sebesar I dikalikan market value dari tahun sebelumnya atau K-1. Dan komponen biaya ketiga adalah biaya tahunan yang dikeluarkan pada tahun ke K. Inilah tadi formula yang kita hasilkan. Perhatikan contoh 3 berikut. Pengadaan suatu truk forklift yang baru membutuhkan investasi sebesar $30.000 dan perkiraan market value akhir tahun dan biaya-biaya tahunan ditunjukkan pada kolom 2 dan 5 dari tabel berikut. Kita akan lihat pada kolom kedua, pada akhir tahun ke-0, yaitu sekarang, inilah harga beli atau investasi awal dari truk forklift yang baru tersebut. Kemudian, pada akhir tahun pertama, jika forklift itu dijual, maka market value-nya diperkirakan sebesar $22.500. Pada akhir tahun kedua, market value-nya turun menjadi $16.875. Demikian seterusnya, semakin lama aset itu kita pertahankan, maka market value-nya akan cenderung menurun. Sementara pada kolom 5, kita lihat biaya-biaya tahunan dari truk forklift yang baru tersebut. Pada tahun pertama, biaya tahunannya adalah $3.000. Kemudian pada tahun kedua, meningkat menjadi $4.500. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya, jika kita perhatikan biaya tahunan cenderung makin meningkat. Pertanyaannya di sini, jika MARR sebelum pajak adalah 10% per tahun, berapa lama sebaiknya aset ini dipertahankan untuk digunakan? Dengan kata lain, sebetulnya yang ditanyakan adalah berapa lama masa manfaat ekonomis atau umur ekonomis dari truk forklift tersebut. Untuk menentukan masa manfaat ekonomis dari truk forklift yang baru ini, kita bisa saja mulai dengan menghitung total biaya tahunan yang ekivalen dari truk forklift baru ini untuk K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya sampai K sama dengan 5. Artinya, kita menghitung berapa besarnya total biaya ekivalen yang dikeluarkan kalau kita mempertahankan truk forklift ini selama 1 tahun, 2 tahun,
dan seterusnya sampai 5 tahun. Setelah itu, kita bisa mencari masa manfaat ekonomisnya dengan cara menentukan lama waktu dalam tahun yang menghasilkan EUAC yang terkecil atau yang menghasilkan total biaya tahunan ekuivalen yang terkecil. Namun, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung total biaya tahunan ekuivalen yang terkecil itu dengan menggunakan pendekatan dari total biaya marginal atau total marginal cost. Untuk itu, di sini saya mengambil potongan cash flow dari truk forklift yang baru tersebut yang saya bagi menjadi 3 potongan, yaitu yang pertama, seandainya kita mempertahankan truk forklift itu sejak dibeli sampai setahun kemudian. Kemudian, cash flow yang kedua adalah jika kita mempertahankan truk forklift itu mulai akhir tahun pertama sampai akhir tahun kedua. Dan cash flow yang ketiga menggambarkan jika kita mempertahankan truk forklift yang baru tersebut dari akhir tahun kedua sampai akhir tahun ketiga. Sekarang kita akan mencari berapa besarnya total marginal cost untuk masing-masing cash flow yang ada. Kita lihat cash flow yang pertama. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bagaimana caranya kita menghitung total marginal cost, maka untuk K sama dengan 1 atau untuk mempertahankan truk forklift baru itu selama 1 tahun sejak dia dibeli, maka besarnya total marginal cost adalah yang pertama ada kehilangan nilai sebesar 30.000 dikurangi 2.500, yaitu 7.500. Kedua, ada opportunity cost, yaitu kehilangan kesempatan untuk memperoleh tingkat pengembalian seandainya investasi ini kita gunakan untuk berinvestasi di tempat yang lain, yaitu besarnya I dikalikan 30.000. Dalam hal ini 10% dikalikan 30.000, yaitu $3.000. Komponen yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama, yaitu $3.000. Sehingga total marginal cost untuk tahun ke-1 adalah 7.500 ditambah 3.000 ditambah 3.000, yaitu $13.500. Sekarang, bagaimana jika kita akan mempertahankan truk forklift itu mulai dari akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun kedua? Maka, pada akhir tahun ke-1, di sini ada 22.500 yang merupakan market value pada akhir tahun ke-1 untuk truk forklift ini. Mengapa sekarang market value itu menjadi investasi? Kita ingat bahwa yang kita gunakan adalah pendekatan atau sudut pandang sebagai orang luar. Maka, jika kita ingin mempertahankan truk forklift yang baru ini pada akhir tahun pertama, maka seolah-olah kita harus berinvestasi lagi sebesar 22.500 yang juga merupakan opportunity cost. Kemudian pada akhir tahun kedua kalau kita mau menjual truk forklift ini, market value-nya diperkirakan 16.875. Dan pada tahun kedua, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 4.500. Maka total marginal cost untuk tahun kedua adalah sebesar
Yang pertama, kehilangan nilainya yaitu 22.500 dikurangi 16.875. Kedua, opportunity cost yaitu 10% dikalikan 22.500. Dan komponen ketiga yaitu biaya tahunan yang dikeluarkan pada tahun kedua sebesar 4.500. Kalau kita lihat satu lagi contoh yaitu pada K sama dengan 3, artinya kita ingin mempertahankan truk forklift itu dari akhir tahun kedua sampai akhir tahun ketiga, maka cash flow yang terjadi adalah 16.875 yang tadinya merupakan market value pada akhir tahun kedua, sekarang menjadi investasi awal pada akhir tahun kedua, karena kita menggunakan sudut pandang orang luar. Kemudian pada akhir tahun ketiga, kalau truk forklift ini dijual, maka market value-nya menjadi $12.750. Dan pada tahun ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk truk forklift ini adalah $7.000. Maka total marginal cost untuk tahun ketiga adalah pertama, kehilangan nilai sebesar 16.875 dikurangi 12.750. Yang kedua, opportunity cost sebesar 10% dikalikan 16.875. Dan yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan pada tahun ketiga sebesar $7.000. Dari penjelasan ini, kita dapat menghitung sekarang berapa besarnya biaya marginal total atau total marginal cost untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Kita lihat kolom ketiga menunjukkan kehilangan nilai yang terjadi. Contoh, kalau kita mempertahankan truk forklift ini selama 1 tahun sejak dibeli, maka kehilangan nilainya tadi adalah 30.000 dikurangi 22.500, yaitu 7.500. Kalau kita mempertahankan truk forklift ini dari akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun kedua, maka kehilangan nilai yang terjadi adalah 22.500 dikurangi 16.875, yaitu 5.625. Dan kalau kita ingin mempertahankan truk forklift ini dari akhir tahun kedua sampai akhir tahun ketiga, maka terjadi kehilangan nilai sebesar 16.875 dikurangi 12.750 sebesar 4.125. Demikian seterusnya Anda dapat melakukan perhitungan berikutnya. Kolom keempat menunjukkan cost of capital, yaitu sebesar 10% dikalikan dengan market value awal tahun ke-K. Contoh, kalau kita ingin mempertahankan truk forklift ini sejak dibeli sampai akhir tahun pertama, maka besarnya cost of capital adalah sebesar 10% dikalikan 30.000, yaitu $3.000. Kemudian, kalau kita ingin mempertahankannya dari akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun kedua, maka besarnya cost of capital adalah 10% dikalikan 22.500, yaitu 2.250. Demikian Anda dapat melanjutkan perhitungan berikutnya. Sementara pada kolom kelima, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah biaya tahunan yang dikeluarkan pada masing-masing tahun. Dengan demikian, pada kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima kita mendapatkan komponen-komponen untuk menghitung besarnya
biaya marginal total atau total marginal cost untuk masing-masing tahun. Besarnya total marginal cost untuk tahun pertama sampai tahun kelima dapat kita lihat pada kolom ke-6. Sebagai contoh, total marginal cost pada tahun pertama 13.500 diperoleh dari penjumlahan 7.500 dan 3.000 dan 3.000. Demikian pula total marginal cost pada tahun kedua. Kita hitung dari penjumlahan 5.625 ditambah 2.250 ditambah 4.500 sehingga diperoleh 12.375. Demikian seterusnya kita dapat menghitung besarnya total marginal cost untuk masing-masing tahun. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa besarnya EUAC kalau kita akan mempertahankan aset itu selama K tahun. Berikut hasil perhitungannya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya kita mendapatkan angka-angka EUAC ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita menghitung besarnya total biaya tahunan yang ekivalen atau EUAC kalau truk forklift itu kita pertahankan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Untuk itu, saya akan memberikan ilustrasi berupa diagram cash flow yang terjadi pada truk forklift itu kalau truk forklift itu dipertahankan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Yang tergambar pada diagram cash flow yang ada di slide ini adalah total marginal cost untuk masing-masing tahun. Sebagai contoh, misalkan pada cash flow pertama, ini menunjukkan jika truk forklift itu akan kita pertahankan selama 1 tahun sejak pembeliannya, maka cash flow yang terjadi adalah sebesar 13.500. Ini menunjukkan tadi adalah total marginal cost pada tahun pertama. Kemudian, kalau kita akan mempertahankan truk forklift itu selama 2 tahun, maka diagram cash flow kita pada akhir tahun pertama ada total marginal cost sebesar 13.500 dan pada akhir tahun kedua ada total marginal cost sebesar 12.375. Sementara kalau kita akan mempertahankan truk forklift itu selama 3 tahun, maka diagram cash flow yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini adalah total marginal cost pada tahun pertama, kemudian total marginal cost tahun kedua, dan total marginal cost pada tahun ketiga. Sekarang, bagaimana kita bisa menentukan total biaya tahunan yang ekivalen dari masing-masing diagram cash flow ini? Karena yang mau kita cari adalah total biaya tahunan yang ekivalen, maka artinya kita akan mencari berapa nilai annual worth dari masing-masing diagram cash flow ini. Untuk cash flow yang pertama, karena di sini kita hanya mengevaluasi diagram cash flow-nya sejak tahun ke-0 sampai akhir tahun ke-1, maka besarnya total biaya ekivalen tahunan adalah sebesar total biaya marginal untuk tahun pertama, yaitu 13.500. Untuk diagram cash flow kedua, yaitu jika kita akan mempertahankan truk forklift ini selama 2 tahun,
maka kita bisa mencari nilai biaya tahunan yang ekivalen dengan cara masing-masing total marginal cost ini kita bawa ke titik present, kemudian dari titik present kita jadikan menjadi nilai annual, yaitu dengan cara 13.500 kita kalikan dengan P per F I persen, 1 ditambah 12.375 kalikan P per F I persen, 2. Selanjutnya, dari titik present ini kita kalikan dengan A per P I persen, 2. Maka kita akan mendapatkan total biaya tahunan yang ekivalen untuk cash flow atau cash flow yang kedua ini. Selanjutnya, untuk cash flow yang berikutnya, kita bisa menghitung total biaya tahunan ekivalen dengan cara yang sama, yaitu total biaya marginal pada masing-masing tahun ini kita bawa ke present, kemudian dari titik present kita jadikan ke annual, yaitu 13.500 kali P per F I persen, 1 ditambah 12.375 kali P per F I persen, 2 ditambah 12.813 kali P per F I persen, 3. Maka kita dapatkan nilai presentnya. Selanjutnya, nilai present ini kita kalikan lagi dengan A per P I persen, 3. Maka kita akan dapatkan total biaya tahunan yang ekivalen kalau kita mempertahankan truk forklift itu selama 3 tahun. Dengan cara seperti itu, maka kita dapatkan angka-angka pada kolom ketujuh, yaitu total biaya tahunan yang ekivalen jika kita mempertahankan truk forklift itu selama K tahun. Contoh, kalau kita pertahankan selama setahun, maka besarnya total biaya tahunan yang ekivalen adalah 13.500. Kalau kita pertahankan selama 2 tahun, maka total biaya tahunan yang ekivalen adalah 12.964. Demikian seterusnya. Kalau kita melihat polanya, kita mendapatkan EUAC yang terbesar pada akhir tahun ke-1, kemudian menurun untuk kemudian naik kembali. Maka EUAC terkecil dari 5 hasil perhitungan ini adalah 12.918 yang diperoleh ketika K sama dengan 3. Ini berarti bahwa masa manfaat ekonomis dari truk forklift yang baru tersebut adalah 3 tahun. Dengan kata lain, umur ekonomis dari truk forklift yang baru ini adalah 3 tahun, yang menghasilkan total biaya tahunan ekivalen yang terkecil atau yang minimum. Demikianlah pembahasan mengenai analisis penggantian pada bagian yang pertama ini. Kita sudah mempelajari pengantar mengenai analisis penggantian, mempelajari faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pada saat melakukan analisis penggantian. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menentukan masa manfaat ekonomis dari suatu aset, khususnya dalam hal ini dari aset yang baru. Referensi dari pembahasan kita ini dapat Anda temukan pada buku Engineering Ekonomi edisi ke-16 karangan Sullivan dan kawan-kawan berikut ini.
Kita akan bertemu kembali dalam penjelasan bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Pada bagian pertama ini, pembahasan akan meliputi pengantar, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis penggantian, dan bagaimana menentukan masa manfaat ekonomis dari aset yang baru.